Kisah akan berfokus pada seorang pria tua yang sedang menuju ruang perawatan. Tak lama kemudian, datanglah seorang pria muda yang ingin menjenguk ibunya. Hola, mamita. Akan tetapi, ya, pria itu harus mati di tangan Alex. Pada saat itu juga, Alex langsung pergi dan menghubungi seseorang melalui SMS. Yang arti dari SMS tersebut menunjukkan bahwa si Alex ini merupakan pemenuh bayaran. Berpindah ke kota El Paso, scene memperlihatkan dua orang pria yang sedang bernegosiasi. Pria tersebut merupakan agen FBI yang sedang menyamar untuk menyewa gadis itu. Tapi tiba-tiba penyamaran dia harus terbongkar, sehingga beberapa anggota agen FBI berdatangan untuk menangkapnya. Akan tetapi, bapak dari si PSK ini harus tewas pada saat itu juga. Scene berpindah kembali ke kota Meksiko, yang memperlihatkan si Alex dengan temannya lamanya yang bernama Maury. Dalam perbincangan itu, Alex ditawari untuk membunuh beberapa orang yang berada di El Paso. Namun, dengan tegasnya Alex menolak tawaran tersebut. Lalu si Maury ini mencoba meyakinkan Alex untuk mau menerima tawaran itu. Hingga pada akhirnya, Alex pun setuju. So stop talking this retirement shit. Singkat cerita, Alex mulai menjalankan tugasnya di El Paso. Alex bertemu dengan seseorang atasan si Maury. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk memberikan senjata kepada si Alex. Tidak berlama-lama, Alex langsung berhasil menemukan target pertama dan memintanya untuk menunjukkan sesuatu yang ada di berangkas. Sebelum Alex membunuhnya saat itu juga. Singkat cerita, pagi pun cerah. Istri dari si Van Camp, orang yang tadi dibunuh oleh Alex, melaporkan kepada seorang polisi yang bernama Danny bahwa suaminya telah hilang begitu saja. Sehingga dia meminta agar si Danny menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Di sisi lain, Alex melihat bahwa target selanjutnya ada di dekatnya saat itu juga. Singkat cerita, malam pun tiba. Alex langsung bergerak memasuki rumah target itu. Akan tetapi, Alex tidak menjadi membunuhnya karena mengetahui targetnya itu adalah anak-anak. Keesokan harinya, Alex terlibat adu cekcok dengan atasan Maury. Alex memutuskan untuk membatalkan kerjasama dengannya. Bahkan, Alex mengancam jika terjadi sesuatu pada anak itu, dia akan mencarinya saat itu juga. Singkat cerita, atasan Maury yang bernama Borden ini langsung menghubungi Dapana dan langsung menjelaskan bahwa si Alex telah membatalkan kontraknya. Bahkan Alex mempunyai flash disk yang artinya ketika Alex mengetahui isi flash disk tersebut, dia akan sangat murka kepadanya. Flash drives. Beberapa hari kemudian, anak yang tadi tidak jadi dibunuh oleh Alex pun ditemukan telah tewas. Mengetahui itu semua, Alex langsung bergerak menyerang satu persatu orang yang telah menyuruhnya. Ketika dia akan berangkat, tiba-tiba ada seseorang yang menembakinya. Alangkah terkejutnya Alex bahwa orang yang telah menyerangnya adalah sahabatnya sendiri. Alex yang merasa murka pun langsung membunuhnya saat itu juga. Di malam harinya, Alex yang sedang menggila langsung bergerak mencari si Borden. Pada malam itu juga, Alex langsung membunuh Borden dan meninggalkan mayatnya begitu saja. Berpindah ke sebuah toko milik keluarga Alex
Di tempat itulah Alex bersembunyi dari kejaran polisi. Disitulah Alex membuka flashdisk milik fancam, sehingga diketahuilah bahwa orang yang terlibat dengan gadis itu adalah Davana dan anaknya yang bernama Randy. Di sisi lain, Randy yang mulai panik pun langsung menceritakan bahwa si Borden telah mati dan dia sangat khawatir jika pembunuh itu mengincarnya juga. Sementara itu, agen Vincent menerima telepon dari seseorang yang mengaku telah membunuh fancam dan Borden. Tetapi dia tidak pernah membunuh anak yang bernama Beatrice, karena dia tidak suka menyakiti anak-anak. Bahkan saat ini dia mengaku sedang mencari orang yang bernama Randy dan Davana. Mengetahui pria itu sedang ada di bawah, Vincent dan Dina langsung bergerak mencarinya. Namun pada akhirnya dia lolos dari kejaran mereka. Sementara itu, agen Marquez mendapat informasi dari istri Borden bahwa suaminya telah dimanfaatkan oleh seseorang yang bernama Davana. Sehingga pada keesokan harinya, agen itu menceritakan apa yang dikatakan oleh istri Borden kepada Vincent dan Linda saat itu juga. Tidak mau kejadian seperti sebelum-sebelumnya, sehingga agen Vincent dan yang lainnya langsung bergerak ke rumah Randy. Sebelum pembunuh itu berhasil membunuh Randy, He's gonna kill Randy Steelman. namun ketika mereka sampai di lokasi, usaha mereka pun harus sia-sia karena Randy sudah ditemukan dalam keadaan mati. Di sisi lain, pembunuh itu menunjukkan diri kepada Vincent dan Marquez. Dia menjelaskan bahwa dia sangat kesal kepada Randy dan ibunya yang telah menyiksa anak kecil itu. Ketika Marquez akan menangkapnya, Vincent memilih untuk membiarkannya pergi saja. Davana yang mengetahui anaknya telah mati, meminta agar para polisi bisa melindunginya dari kejaran Alex. Di sisi lain, Linda menemukan fakta bahwa si Alex selama ini berada di toko roti milik keluarganya. Sehingga diutuslah Marquez untuk melihat ke sana. Namun ternyata dia hanya menyangka bahwa ini adalah kandang merpati saja. Mexico City, the one Borden was talking to Davana. Singkat cerita, sampailah Alex di rumah Davana yang sudah dikelilingi oleh polisi. Dengan skill yang dimiliki Alex, dia berhasil mengelabui para polisi itu. Dan akhirnya, dia berhasil menemui Davana. Namun ketika dia akan menembaknya, dia harus pingsan karena telah dipukul oleh Dani. Sehingga terbangunlah Alex dari pingsannya dan langsung ditanyai tentang pembunuhan anak kecil itu oleh Dani. Namun Alex tidak mau berbicara, kecuali dengan agen Vincent. You know what they do to people? Talk to FBI agent. Di sisi lain, Linda menemukan sebuah kotak yang berisi flash disk di toko milik Alex. Dan mereka pun langsung membuka flash disk itu saat itu juga. Dan mereka pun langsung membuka flash disk yang menunjukkan bahwa Alex bukanlah pembunuh dari anak kecil itu. Ellis Van. Dan film ini pun tamat.